Kalau cuma sekedar menahan diri dari yang membatalkan, mengulang-ulang kaji tadi, 3 nak kan awak ingat siang ko. Yang pertama, makan minum kalau sengaja. Kalau tidak sengaja Pak Ustaz, tidak batal doh. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak batal. Walaupun bapak makannya 5 kali bertambah, minum 2 galon, merokok 2 selop, tapi tidak sengaja, tidak batal. Iya, itu rezeki yang datang dari Tuhanmu, kata Allah. Kalau tidak sengaja. Yang ketiga, mohon maaf, bercampur suami istri di siang hari, tapi tidak ada kalimat kalau sengaja. Tidak mungkin pula tidak sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan ketua dan segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin juga tokoh adat. Yang jelas kecil si rama-rama, besar si jalar-jalar, kecil tak disebut nama, besar tak dipanggil gelar. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir dalam majelis ilmu ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Rasul menjelaskan, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Ikut solat subuh secara berjamaah itu pahalanya seakan-akan solat sepanjang malam. Sepanjang malam itu 12 jam. Man shalla subha fahuwa zimatillah. Ikut solat subuh hidupnya dalam jaminan Allah. Man shalla bardaini dakhalal jannah. Ikut solat berdingin-dingin, maksudnya solat subuh akan dimasukkan ke dalam surga. Solat subuh, solat yang menghilangkan sifat kemunafikan. Karena beliau mengatakan, laisa solata asqala 'alal munafiqina minal fajri wal isya'i. Tidak ada solat yang lebih berat yang dirasa oleh seseorang yang berpotensi berbakat menjadi orang munafik kecuali 2 solat. Pertama solat subuh, kedua solat isya. Kalau kita lakukan, insya Allah hilang sifat kemunafikan. Karena orang munafik, al-munafik fi darkil asfal minan nar, letaknya di kerak-kerak neraka. Terakhir, man shalla subha, siapa yang ikut solat subuh berjamaah, thumma qa'ada, lalu dia duduk sejenak. Bagaimana duduk tergantung keberuntungan dan kondisi. Yang beruntung dapat dinding, dapat tiang. Yang tidak harap bersabar. Gantian kalau bisa. Kondisi yaitu tua dan penyakit. Jadi kalau awak yang muda-muda ini sebaiknya janganlah menyandar. Karena kalau muda ini menyandar, tua besok berguling jadinya, Pak. Soal bagaimana duduk terselahlah Bapak Ibu. Yazkurullah, tapi duduknya tak sembarang duduk, mengingat Allah. Tak mesti mulut kita komat kamit sampai mengganggu orang di samping. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Usah mengganggu orang kiri kanan. Bukankah hati bisa berzikir? Bertafakkur bagian dari berzikir. Duduk dalam majelis ilmu atau majelis zikir bagian dari berzikir. Yazkurullah, mengingat Allah, hatta tatslu'a samsu,
sampai terbitnya matahari waktu syuruk 6:18. Thumma shalla raka'ataini, kemudian ia tidak tinggalkan tempat duduknya kecuali ia solat dulu 2 rakaat. Rakaat pertama sesudah membaca surat Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, karena begitu yang dicontohkan Rasul kalau hafal. Rakaat kedua sesudah surat Fatihah, Qul huwallahu ahad, kalau hafal. Kalau tidak hafal, boleh apa yang hafal saja. Umpamanya ibu hafalnya inna a'tayna, boleh di rakaat pertama. Rakaat kedua baru inna a'tayna, boleh juga. Apa yang didapat? Kanat lahu hajatin wal umratin tammah. Maka ia dipastikan Rasul mendapatkan pahala semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dan umroh sempurna. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun tinggal bersama Rasul mengatakan, Rasul mengatakan sempurna itu sebanyak 3 kali supaya umatnya makin yakin dengan janji Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan itulah yang kita dapatkan, amin ya rabbal alamin. Satu hadis lagi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyempatkan dirinya menempuh sebuah jalan, ia korbankan sedikit waktunya, tenaganya, pikiran dan mungkin perasaan untuk sejenak hadir dalam majelis ilmu, Allah berjanji memudahkan bagi orang itu jalannya menuju surga. Kaum muslimin yang berbahagia, judul tausiah kita subuh Jumat ini adalah amalan-amalan di bulan Ramadan. Judul klasik, judul lama, tapi inilah dia agama kita. Berlayar kapal di Sungai Pinang, singgah sebentar di Batang Lubuh, apal kajiko karena diulang, pasanya jalan karena ditompuh. Terlalu lama bisa lupa, terlalu banyak bisa ragu. Mengulang-ulang kaji, diulang pun belum tentu hafal, apalagi tak diulang-ulang. Kaum muslimin yang berbahagia, amalan-amalan di bulan Ramadan. Berbicara tentang amalan, afdol tidaknya amalan yang kita kerjakan, dalam arti banyaknya pahala yang bakalan kita terima atau tidak besok di kampung akhirat, dipengaruhi 3 hal berikut ini. Maka setiap kita nak melakukan sebuah amal, wajib, sunat, sendirian, berjamaah, tampak atau tersembunyi, maka tengoklah 3 hal berikut ini. Yang pertama adalah tengoklah cara kita melakukannya. Semakin elok caranya, semakin benar, semakin teratur, semakin tumak nina, akan semakin besarlah pahala yang bakalan kita terima. Maka sebaik-baik cara itu merujuk kepada Rasulullah. Karena Rasulullah orang yang paling baik cara beramalnya, cara beribadahnya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddina hunafa. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Allah menjelaskan bahawa beliau Allah tidak akan menyuruh kita melakukan sebuah ibadah begitu saja. Beribadahlah kalian, tidak. Kecuali harus memenuhi syarat, yaitu ikhlas karena Allah cara batin, benar cara Rasulullah cara zahir. Sebab apapun amalan yang awak kerjakan hari ini, besok di kampung akhirat akan diminta pertanggungjawaban. Yang pertama adalah mengapa engkau mengerjakannya, itu cara batin. Yang kedua, bagaimana engkau melakukannya, cara zahir. Maka harus merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makanya Bapak Ibu, kalau ada 2 orang melakukan ibadah yang jenisnya sama, tapi karena cara pelaksanaannya berbeda, beda hasilnya. Walaupun ibadah itu sama-sama selesai dilakukannya. Contoh, melakukan solat. Yang satu solat
tapi karena lalai caranya diancam dengan neraka wail. Fawailul lil musallin, kata Allah, neraka wail bagi yang solat padahal dia solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, lalai, mulai dari berdirinya lalai. Ada orang berdiri solat loyo, mata 5 watt, badan bungkuk, ngangkat tangan seperti orang sakit 3 bulan, tak bertenaga, tak berselera. Allah, apa ndak muak malaikat menengok? Nak dicatat gimana? Nak dicatat kasihan. Allah, kalau dipeturutkan emosi malaikat, oh ketempeleng apa kau malas. Wa iza qamu ila solati qamu kusala. Orang munafik itu kalau berdiri solat memang malas. Neraka wail. Yang satu solat tapi dia elok-elok, semangat, tertib, teratur, tumakninah, tenang, ternikmati. Ngangkat tangannya elok sesuai dengan yang dibuat Rasul. Jadi ibadah bukan ikut-ikutan. Besok akan ditanya bertanggung jawabannya besok di kampung akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meletakkan tangan, pokoknya elok, pandangan ke tempat sujud, rukuk lurus. Jangan pakai nanti ya. Tapi Ustaz suruh atau seorang elokkan, tertibkan, teraturkan. Rujuknya pokoknya bagaimana dibuat Rasul, berusaha lawak seperti itu. Semangat. Pak Ustadz, nanti dibilang sok-sok. Nah, itulah salah awak. Orang semangat dibilang sok-sok. Orang gagah dibilang sombong. Orang tegas dibilang keras. Makanya Konghucu mengatakan, kalau saya menjadi kaisar di negeri Cina ini, urusan pertama yang saya luruskan adalah pemakaian istilah yang salah. Betapa kadang-kadang istilah yang salah menyebabkan pemahaman kita jadi salah. Umpamanya orang gagah dibilang sombong. Polisi, tentara rata-rata gagah jalannya. Betul enggak? Memang mereka dibentuk supaya gagah. Apakah setiap polisi yang berjalan seperti ini disebut gagah, sombong? Memangnya polisi harus lembut? Polisi apa namanya? Itu polisi lalu lintas, itu kalau dia tidak tegas, bahaya. Tengok polisi itu, tidak ada senyum. Berhenti kusur. Coba kalau dia lembut, ayo berhenti. Apa ndak dilagunya tuh Pak? Tentara itu waktu dia menyuruh serang, keluar matanya, ini merah mukanya, keluar ototnya. Serang, kan begitu orang perang lah. Apakah dia sedang marah? Bukan, begitulah perintah menyuruh serang. Coba kalau lembut, ayo semuanya serang. Apa nak mati semua pasukan dibuat? Jadi kalau orang ada solat begini, semangat, itu bukan sok-sok. Yang sok-sok, ini sok-sok nih Pak. Allahu Akbar. Sami'allah, itu sok-sok namanya. Benarkan cara. Semakin elok cara, semakin banyak pahala.
Kalau tadi fawailul lil musallin, yang kedua ini karena dia elok tertib teratur fokus tomak nina, maka Allah janjikan surga paling tinggi. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Allazina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang mampu melaksanakan solat secara khusyuk. Ulaika humul warithun, Allah berjanji akan mewariskan. Allazina yarithunal firdaus, surga paling tinggi, surga firdaus. Fiha khalidun, kekallah mereka di dalamnya. Memang sama-sama selesai solat, tapi karena caranya berbeda, berbedalah hasil akhirnya. Maka janganlah sibuk dengan bicara tentang hasil, sibuklah bicara tentang cara atau proses. Karena sesungguhnya hasil itu tidak pernah mendustai proses yang pernah awak lakukan. Tugas awak bagaimana mengelok-elokkan apapun yang awak sentuh, baik urusan dunia apalagi urusan akhirat. Kalau sudah elok, insya Allah elok pula hasilnya. Kaum muslimin, solat, beristighfar. Salah satu sunnah Rasul kan selesai solat istighfar 3 kali. Mudah-mudahan di samping memang mengikuti Rasul, niat awak istighfar kan gugur dosa. Karena Allah katakan wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang yang terlanjur berbuat dosa, kata Allah, menganiaya dirinya sendiri lalu dia ingat kepada Tuhannya, lalu dia memohon ampunan, Allah ampuni dosanya. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, istighfar yang engkau ucapkan secara benar maksudnya akan menggugurkan dosa yang pernah engkau lakukan, seperti angin menerpa daun yang kering. Cuman tengok cara istighfarnya. Kalau seperti ini kira-kira gugur ndak dosa apa? Ada orang istighfar sambil menguap, memang kalau Allah nak mengampuni, ampuni dosa. Tetapi kan tugas awak kan mengelok-elokkan caranya. Elok pun cara belum tentu diampuni, apalagi seperti itu. Ada yang istighfar sambil-sambilan, sambil menyuruh anak, astagfirullahalazim. Dari mana kau? Dari main bola, mandi bersih-bersih, astagfirullahalazim. Tu kaki tu digosok, tu astagfirullahalazim. Adik tadi kau tu dicari, astagfirullah. Tu pintu tu ditutup nanti, astagfirullah. Mama nanti mau pergi wirid, astagfirullah. Jangan lupa mengaduk kopi ayah kau tu, astagfirullah. Pintu jangan lupa ditutup, astagfirullah. Ayam tadi dicari, astagfirullah. Kata malaikat nan mano nan iyonya kau bawa. Jadi tengok kondisi awak. Salah satu bacaan yang disunahkan itu kan selesai solat jangan lupa subhanallah 33. Alhamdulillah, Allahu akbar, tutup dengan kabira. Rasul khusus masalah ini saja menggunakan ruas jari jemari sebelah kanan. Kalau zikirnya lebih besar lagi, seperti Abu Darda ditanya, ya Abu Darda, berapa banyak engkau berzikir sehari semalam? Abu Darda menjawab 10.000. Ya Abu Hurairah, berapa banyak Tuhan berzikir sehari semalam? Beliau menjawab 12.000. Tak bisa pakai iko dah pak, muntah awak dibuatnya kau pak kalau pakai iko. Payah mengingatnya. Makanya riwayat mengatakan Abu Hurairah memakai batu. Sekarang sudah ada tasbih. Boleh pakai tasbih. Berserak orang berjual tasbih di pelataran Masjid Nabawi dan Mekah itu pak. Betul tak pak? Di ruko-ruko tu. Itu boleh. Bahkan sekarang ada yang digital. Tapi tengok zikir yang mananya, yang banyak jumlahnya, baru dia menjadi tanaman surga. Kalau elok mengucapkannya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada yang mengucapkan subhanallah dipotong duanya pak, tak sampai subhanallah ujungnya. Semua apa kata malaikat? Semua ponek malaikat mendokekkan telinganya ke mulut apa itu?
Apa nak abang dengar kata malaikat yang seorang? Memang sebenarnya bacanya. Sebenarnya. Maka elok-elokkan Pak. Subhanallah, subhanallah. Menyebut nama orang saja kalau ndak elok dicela dalam Al-Quran. Saya kan ustaz, dipanggil orang tat, ndak kan beringat ambo Pak. Tat diam ambo. Karena ada dua kemungkinan tat. Pertama murtad. Ya enggak? Yang kedua ke belakang. Kalau kamu manggil elok-elok lah ustaz, jelas. Subhanallah. Ika sah. Alhamdulillah. Kaum muslimin, maka tengoklah cara mempengaruhi hasil. Yang kedua adalah yang mempengaruhi amalan kita tersebut afdol atau tidaknya dalam arti besarnya pahala yang bakalan diterima. Tengoklah tempat. Ada orang melaksanakan jenis ibadah yang sama, Pak. Caranya sudah sama-sama elok, tertib, teratur, tumakninah, khusyuk. Tapi karena tempat pelaksanaan berbeda, beda juga hasilnya. Kita sholat di masjid, yang satu sholat di rumah. Kira-kira menurut Bapak Ibu sama enggak pahalanya? Enggak sama. Kenapa demikian? Karena Rasul menyuruh kita kalau sholat 5 waktu ke masjid. Ada ibadah tertentu memang ditentukan tempatnya. Kalau ada ini ibadahnya, ini tempatnya. Ada ibadah tertentu ditentukan tempat. Salah satunya sholat 5 waktu. Kemana? Ke masjid. Kalau di rumah Pak Ustadz ada alasan tertentu. Pahala berbeda. Bapak Ibu usahakan sampai di masjid ini lagi Pak. Niat keluar dari rumah saja sudah dapat pahala. Belum tentu sampai ke masjid. Hadisnya, man kharaja min baitihi mutahharan. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci. Maka kalau bisa awak berwuduk tu dari rumah. Kalau bisa. Tapi kalau menuju masjid batal di jalan, jangan pula balik ke rumah. Itulah awak kerojo pulang balik Pak. Apalagi awak makin tua ni bukan makin sehat. Jadi kalau ada jumpa makin sehat Pak, bohongnya itu berbahasa basi. Awak makin tua kok makin banyak penyakit. Badan makin lemah, kelipku pun makin lemah Pak. Tahu kelip kan? Nah, kadang-kadang selesai subuh sampai 2-3 kalinya Pak. Awak gasnya nak keluar. Ndak awak inyo nak keluar. Tapi ndak boleh ditahan. Besok dia demon ndak mau keluar baru awak poniang. Banyak orang berobat ke rumah sakit habis 80 juta Pak hanya karena ndak bisa buang angin. Makanya jangan ditahan-tahan sebelumnya demon sama awak. Terasuk lopeh kan aja Pak. Cuman kalau batal waktu dari rumah ke masjid, jangan pulang ke rumah. Langsung ke masjid berwuduk. Apalagi batal di masjid, pulang bola bapak ke rumah, tidak ada cerita kemari. Saya jamin tidak ada kemari lagi gitu Pak. Iya kalau rumah dekat. Kalau saya, bapak suruh saya pulang, tidak akan melintih hamba kemari lah do Pak. Kalau nak melintih tahun besok. Kaum muslimin elok berwuduk dari rumah. Ila solatin maktubatin, niatnya pergi solat berjamaah ke masjid. Belum lagi nih pergi lagi kata Rasul baru membuka rumah. Fa ajruhu ka ajril hajja lil muhrimin. Sudah dipastikan dapat pahala. Semisal pahala orang menunaikan ibadah haji dalam berpakaian ihram. Makanya Rasul mengatakan kalau tahulah mereka keutamaannya, merangkak pun mereka akan mendatanginya. Tidak tanggung-tanggung mahalnya doh Pak. Makanya sauban 1,5 jam berjalan Pak, tidak tertinggal rakaat pertama. Umum maktum apa kekurangan apanya Pak? Tantangannya. Buta, tak ada penuntun, rumah jauh dari masjid, melewati hutan kurma, banyak hewan berbisa dan tua renta tetap datang ke masjid. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu bagaimana kalau bapak sudah berusaha datang ke masjid? Oh, setiap langkah man roha ilal masjidil jamaati. Siapa yang melangkahkan kakinya menuju masjid,
Ha. Wahud watun tamhu sayyi'atan. Ha. Hapus satu dosa. Wa taktubu lahu hasanah. Ditulis satu pahala. Diangkat satu derajat. Wa tarfa'ud darajat. Hitunglah berapa langkah tadi dari rumah. 1, 2, 3. Mana tahu takut ditipu malaikat umpamanya. Jadi Pak Ustadz, iya yang beruntung itu yang paling banyak langkahnya. Sampai ada riwayat mengatakan sahabat mengecil-ngecilkan langkahnya supaya banyak dapat pahalanya. Mengecil-ngecilkannya bukan untuk iko, jangan salah. Ya aturan 2 langkah, 1 langkah menjadi 2 langkah. Sahabat bukan generasi yang loyo, Pak. Tidak ada sahabat jalan bentuk iko no. Sahabat tuh jalan seperti bumi dilipat kepada mereka. Singa-singa padang pasir. Khairun nas, hadis Sahih Al-Bukhari. Sebaik-baik manusia Al-Qarni yang hidup pada masa aku ini. Gagah Pak. Umar Ibn Khattab tuh kalau lewat dia di jalan Meranti, Pak. Nak melinteh setan di situ tuh. Takut sama Umar. Kalau ada umat di dalam soji itu ini Pak, tidak lain setan dalam itu. Kenapa kau tidak masuk ke Masjid Al-Munawwarah? Situ hadir Umar. Saking gagah orangnya, takut setan. Tapi itu Umar dulu, tidak Umar kini doh. Kalau Umar kini entahlah Pak. Kaum muslimin yang berbahagia, Pak Ustadz kami pakai Honda, sepeda motor, mobil. Hukum dalam Islam ini 4 Pak. Al-Quran, hadis, qiyas, ijma' ulama. Ijma'. Tidak ada dalam Al-Quran. Tengok dalam hadis. Tidak ada kias. Ini kiasnya. Setiap langkah itu dikiaskan dengan putaran roda itu. Putaran roda itu dikiaskan dengan langkah. Kan tidak payah. Anggap saja putaran itu 1 langkah. 1, 2. Hitunglah Pak. Payah menghitungnya Pak Ustadz. Kalau langkah awak melayang ini, awak di atas. Itulah gunanya bini awak masing-masing. Makanya banyak awak punya bini, salah satu tugasnya tukang tengok roda. Kaum muslimin yang berbahagia. Lalu bagaimana kalau sudah masuk ke dalam masjid? Ini tentang tempat baru nih Pak, tentang tempat. Bagaimana kalau sudah masuk ke Masjid Munawwarah? Masuk hotel saja awak dimuliakan oleh karyawan. Bapak tengok orang masuk hotel berbintang 5 atau 7 itu. Di depan gerbangnya itu bujang dan dara. Iya enggak? Silakan Pak. Silakan Pak. Betul enggak Pak? Bagaimana kalau masuk masjid? Inna buyuti fil ardi al masajid wa inna zuwari fiha umaruha, kata Allah. Rumahku Tuhan di muka bumi itu masjid, kata Allah. Orang yang datang ke masjid tidak sembarang orang. Mereka itu tamu-tamu aku, kata Allah. Tamu itu kan disambut Pak, cuman tidak nampak. Silakan Pak. Disuruhnya Pak. Bapak baru datang nampaknya nih ke depan. Jadi yang di depan ini VIP nih Pak. Makanya beruntung orang yang cepat ke depan. Jadi mohon maaf tidak ada niat menunjuk ajari Bapak Ibu, enggak. Masuk ke dalam masjid ini kan awak solat sunat dulu, azan belum, ataupun sesudah azan langsung awak solat rawatib qoblah. Kan begitu. Jangan ambil yang di tengah Pak, rugi. Mana Pak Ustadz? Saya tidak terlalu terikat dengan kamera ya. Jangan disiko. Ini supaya matu bapak ngikut ambo. Kalau ngikut itu kan lalok jadinya. Jangan disiko, itu kan banyak tempat kosong. Langsung ke depan. Yang penting jangan lewat depan orang sholat. Konyak tempat VIP.
Sebab ada 3 profesi di dalam masjid yang apabila mereka tahu kata Rasul, pastilah mereka berebut mendapatkannya. Lau ta'lamun nasu ma fin nada'i was-saffal awwali thumma lam yajidu illa yastahimu lastahamu. Kalau tahu mereka keutamaan pahalanya, hendak mereka dapatkan kecuali harus mengundi pula dulu. Pasti mereka lakukan. Apa namanya ku waktu ketek belusit Pak kalau kaminya. Iko gajah. Sekadar mau ulang-ulang kaji kok. Iko urang telunjuk ke manusia dan iko somui. Iya enggak? Gajah kalau diadu sama gajah terpaksa diulang balik. Hop, gajah dengan urang. Kalah urang. Kenapa? Urang kok dipijak oleh gajah, mati urang tu. Itu kesepakatan awak walaupun tidak tertulis. Ko gajah, ko somui. Gajah dengan somui kalah gajah. Kenapa? Bukan karena somui memijak gajah, hendak. Somui ko masuknya ke telinga gajah tu, digigitnya mati gajah tu. Kan gitu, Pak. Iya enggak, Pak? Aiko urang dengan somui kalah somui. Kenapa? Somui ko dipijak-pijak oleh urang tu, mati pula somui itu. Itulah kesepakatan. Pastilah mereka lakukan kata Rasul untuk mendapatkan peluang yang 3 ini. Mana itu? Yang pertama azan. Jadi azan ko pahalanya godang Pak, besar. Besok di akhirat orang muazin Bilal ini kepalanya paling tinggi di antara yang lain. Menjulai-julai kayak angso Pak Ustaz. Enggak. Menunjukkan paling tinggi itu paling duluan Allah dan Rasul menengoknya, paling besar pahalanya. Maka berebutlah awak azan. Kalau suara elok. Kalau tidak elok, masuk pepatah Arab, celakalah seseorang yang tidak tahu kemampuan dirinya. Jadi kalau kau tidak sanggup, tidak usah. Pandai boleh, memandai-mandai jangan. Bapak kalau tidak pandai nyambung-nyambung tali listrik, tidak usah disambung-sambung Pak. Tabakar rumah awak. Kalau tidak pandai memperbaiki televisi, tidak usah lagi pandai-pandai meledak. Apa bisa perbaiki televisi? Wak cuba-cubalah Pak Ustaz. Culik-culik meledak televisi jadinya. Kan kehancuran bagi yang tidak tahu di bidangnya itu. Harus profesional. Azan kalau tidak bisa, tidak usah. Tapi kalau elok suara bapak-bapak, boleh kita azan. Boleh tidak pengurus azan sendiri? Boleh kalau suara elok. Permisi sama jadi gorim. Kali ini biar bapak yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan Mekah menurut versi saya. Hayya 'alas shalah. Azan lah. Tapi kalau kamu membuat orang takut, tidak usah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apalagi subuh, lampu mati. As-sholatu khairum minan naum. Tidak jadi orang ke muzoji lantaran azan awak. Sangka orang hantu muzoji yang azan. Kalau begitu tidak usah azan. Yang kedua menjadi imam. Imam ini pahalanya sangat besar. Sebab tidak semua orang bisa menjadi imam dan semua orang bisa menjadi makmum. Kalau menjadi imam ni orang pilihan Pak. Elok mahrat bacaannya, menyenangkan mendengarkannya, punya akhlakul karimah, sedikit banyaknya ada pemahaman agama, paling tidak tahu halal haram dan rukunnya. Jadi imam lah. Berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa-dosa besar. Ada orang kadang-kadang nekat menjadi imam.
dengan alasan awak nan paling tua di siko Pak Ustaz. Jadi modalnya tua. Padahal dalam pemilihan imam tua ko nomor rompek boleh ya Pak. Bukan nomor satu. Hanya yang penting tua. Awak non tua siko. Itu apa tua kalau tua-tua kundua, makin lunak, makin banyak bulunya. Sakit hati jemaah di belakang mendengar apa ku imam. Apa ndak sakit hati kalau bontok iko, Pak? Allahu akbar. Mendengar takbirnya sajalah gatah pori awak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kadang ayat yang dibacanya pendek Pak, tapi karena lagunya lagu zaman niniak manyang kaluang betang, lagu Mengawan Solo, keroncong tahun 80-an. Ina atau inanya, cuman panjang yang jadinya Pak. Dong aku kumbang mengirik kayu kan. Aku kalau sempat di belakang imam tuh aku cekik imam tuh nyoba. Ya aku nak menyelamatkan jemaah, malam besok ndak kan ada jemaah lagi sholat. Gara-gara apa aku kan gitu, encak cokik langsung gitu Bapak. Kaum muslimin, itu pahalanya besar menjadi imam. Yang ketiga itulah dia mendapatkan saf pertama ini. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi tempat mempengaruhi afdol tidaknya amalan kita. Kenapa orang-orang yang dilebihkan Allah rezeki di bidang harta, mereka berlomba-lomba pergi menunaikan ibadah umroh? Kalau cuma sekedar mengajar ibadah umrohnya Pak, itu cuma 1 jam, putus itu. Tawaf 7 kali, setengah jam paling lama. Sa'i setengah jam, 1 jam. Tahallul memotong rambut 5 menit, putus, selesai. Ya enggak Pak? Tapi kenapa 6 hari di Mekah, 6 hari di Madinah? Setiap hari saat itu mereka mengejar tempat. Bukankah Rasul mengatakan 1 rakaat di masjidku ini, Allahu Akbar, sama dengan 1000 rakaat di masjid yang lain. Tak mungkinlah orang solat di Masjid Nabawi 1 rakaat. Paling tidaknya solat itu kan 2 rakaat, sama dengan 2000 rakaat di masjid yang lain kata Rasul. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram 1 rakaat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 rakaat di masjid yang lain. Maka Bapak Ibu tidak akan sanggup awak. Tidak akan sanggup dalam 1 waktu 2 rakaat itu dilakukan 2000 rakaat. 2 rakaat di Masjid Nabawi, 2000 rakaat di masjid lain. Itu ngejar 2000 rakaat 1 waktu tidak sanggup. Kalau tidak percaya boleh coba Pak. Karena Allah katakan kalau awak tidak percaya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Tunjukkan bukti kalau engkau tidak percaya. Coba. Begini Bapak datang ke Masjid Munawarah, kok dekat gagahnya 1000 rakaat. Allahu Akbar, 1000 rakaat ya. Kalau begini datang bentuk ikonnya pulang. Kalau tak percaya cukup. Awak usahakan 1000 rakaat lagi Bapak Ibu. 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Kalau imam terlalu panjang berleha-leha, mengutuk jemaah pulang. Imam awak kok panjang ayat minta ampun. Padahal cuma 8 rakaat itu. Bagaimana kalau 1000 rakaat? Nah, kenapa berbeda tempat? Bukankah berdoa di Bukit Sofa, berdoa di Bukit Marwah itu tak sama dengan berdoa di bukit tinggi Pak? Di bawah jam gadang beda itu. Berdoa di padang Arafah, berdoa di padang panjang, tidak sama tu Pak. Jauh bedanya. Kenapa? Tempat. Maka setiap nak melakukan sebuah amal, tengok tempat. Nak bersedekah, tengok tempat.
Si A kaya, si B miskin. Sama-sama dapat pahala, Pak. Tapi lebih elok ke yang miskin. Si A miskin, si B miskin. Apalagi pertimbangannya? Tengok kesolehannya. Yang satu mau sholat, yang satu tidak mau sholat. Yang mau sholat. Keduanya mau sholat, tengok kemampuan menjauhi dosa-dosa. Yang satu tidak peduli dengan dosa, walaupun dia sholat. Yang satu menjaga diri, yang menjaga ini. Jadi tengok tempat, karena tempat mempengaruhi. Bahkan ada amalan jikalau dikerjakan di tempat yang salah ditolak. Seperti membaca Al-Quran tidak boleh di toilet. Sampai mau apal-apal kaji umpamanya, Sabbihisma rabbika badoso. Walaupun dikerjakannya baca Al-Quran, tompek bermasalah. Maka tengoklah tempat. 2. Yang ketiga, yang terakhir bukan berarti selesai ceramah, masih lama lagi itu Pak. Nanti berbunyi kok Pak. Kok 68 bolehnya berbunyi enggak? 6.30 baru dia berbunyi. Berarti sudah selesai itu kalau sudah berbunyi. Nah, iya. Kalau enggak berbunyi taruh pokoknya Pak. Karena kesepakatan awak kan berbunyi. Hukum itu kesepakatan. Indaknya berbunyi toruih bawah. Tapi tontong Bapak pertimbangkan bololah kan gitu ya bawahnya gitu. Nah, kaum muslimin, yang ketiga yang mempengaruhinya waktu. Kita sudah sama-sama sholat, elok tertib teratur tumaknina, sudah sama-sama di masjid, kan sudah 2 kesamaannya. Tapi catatan terakhir malaikat tetap beda pahalanya. Kenapa Bu? Karena yang satu di awal waktu, yang satu di akhir waktu. Makanya orang yang duluan datang ke masjid ini tidak sama dengan orang yang terakhir. Kalau tak percaya tengok keutamaan datang ke masjid di hari Jumat. Yang datang seekor unta, yang nomor waktu yang kedua seekor kambing, waktu ketiga seekor ayam. Nah, begitulah diturunkan oleh Rasul. Kenapa? Tengok waktu kedatangannya. Betul enggak Pak? Enggak kan sama. Bapak yang duluan datang dengan yang masbuk enggak sama. Kadang awak kan ada yang langanan masbuk terus, ada terakhir terus. Belum komat belum dia datang. Belum komat belum dia datang. Sudahlah rumah dekat ke masjid, terlambat tarawih. Kalau bisa jangan Pak. Karena orang yang jauh itu kan banyak langkah-langkahnya. Orang yang dekat ini kan sedikit langkah. Ingin mengimbangi orang yang banyak langkah itu duluan datang lambat pulang. Cuman masalahnya kadang-kadang kan enggak. Paling lambat datang, paling duluan pulang. Jadi adalah orang ibu-ibu sakit anaknya. Berobat enggak kunjung sembuh. Muak dia dibuatnya nazar yang enggak. Sekali ya Allah, kalau sembuh anakku, kata kalau ibu tuh, aku akan berinfak kepada pimpinan setan. Sembuh anak itu. Poniangnya mana pimpinan setan? Anak dah sembuh, mencari pimpinan setannya poniang. Nyebut tanya olehnya kepada seseorang. Tapi ini kisah nih doif sajanya Pak. Kira-kira kemana kan kau mencari pimpinan setan? Akulah terlanjur bernazar kau. Sembuh anak, aku akan bersedekah kepada pimpinan setan. Kata orang tu, kalau kau nak tahu pimpinan setan, coba kau togak di muka pintu Masjid Al-Munawwarah. Mengapa? Tengok orang paling lambat datang, paling copek pulang. Sedekahlah kayaknya. Inyo tu lah. Ini jangan tersinggung, ini jangan tersinggung. Lah kan disebut tadi ku kisah doif sajanya. Sedekah lainnya. Inyo tu lah pimpinan setan di kampung. Nah, kaum muslimin, waktu mempengaruhi Pak. Waktu ini mempengaruhi. Iya enggak Pak? Kenapa demikian? Datanglah seorang sahabat. Namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul amalu ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah?
Rasul menjawabnya 3, tapi yang pertama itu as-sholatu ala waktiha, solat di awal waktu, karena waktu mempengaruhi hasil. Maka tengoklah cara, tengoklah tempat, tengoklah waktu. Berbicara tentang waktu, agama awak ini mempunyai waktu-waktu yang utama. Bahkan solat 5 waktu itu baru awak wajib mengerjakannya kalau sudah masuk waktunya. Kalau tidak wajib dah, Pak. Inna sholata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Solat 5 waktu itu baru diwajibkan setelah masuk waktunya. Sekarang wajib tidak awak solat zuhur, Pak? Kenapa? Karena belum waktunya. Baru masuk waktu baru wajib. Tapi yang utama yang dikerjakan di awal waktu. Kenapa Pak Ustadz solat di awal waktu itu sangat diutamakan, sangat dicintai? Karena ibarat orang tua memanggil anak langsung datang, itu orang tua senang. Awak punya anak, coba panggil anak langsung datang, pasti senang. Saya dipanggil emak ayah, Zal, iyo mak, apa mak? Onde bungo iyo mak tuh menengok anaknya bersegera. Coba contoh yang kedua, Zal, oh Zal, Zal, apa mak? Tunggulah dulu. Iko, tunggu dulu mak sebentar le. Sikit banyaknya tersinggung juga maknya. Abu Bakar itu kalau sudah dipanggil oleh Allah, hayya 'ala sholah, ditutupnya seluruh usahanya. Tak peduli. Tidak ada panggilan yang lebih utama kecuali panggilan Allah. Tutup semua ruko. Ali bin Abi Thalib kurang apa gagahnya, Pak. Singa padang pasir. Kekuatan Ali itu luar biasa, diakui oleh Rasulullah bahwa bendera keislaman diserahkan kepada seseorang yang Allah mencintainya dan dia mencintai Allah dan Rasul. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Gagah, Pak. Tapi kalau sudah terdengar azan, pucet mukanya, Pak. Bergetar badannya. Orang pun bertanya perubahan itu. Ngapa untuk ikoli? Kata Ali, zat yang sedang memegang nyawaku dan turun naik ini memanggil aku. Maka bersegeranya. Tak lain lain kalau doa. Sebahagian umat Nabi Muhammad hayya 'ala sholah dijawabnya beko selah. Sabantalelah. Duluanlah bilo-bilolah, kirim salamlah, doa-doakanlah. Jujurnya sebenarnya kan la haula wala quwata illa billah, bersegeralah. Ikon dah sebantalelah, duluanlah, bilo-bilolah, beko-bekolah. Kirim salam lah. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam 24 jam ada waktu yang sangat utama, sepertiga malam yang akhir, kira-kira jam 3, jam 4 sampai masuknya waktu subuh. Itu berdoa saat itu dikabulkan. Bahkan syarat untuk memasuki surga dengan selamat, hadis sahih riwayat Muslim adalah yang dipersilakan kepada orang ini, tadkhulul jannata bisalam, masuklah engkau dalam surga dengan selamat. Syaratnya itu wasallu fil laili wan nasun niyam. Dia solat tak kala orang lain sedang tidur, kira-kira jam 3, jam 4 itu. Kenapa Rasulullah mengatakan rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha? 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Tidak sama dengan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib atau 4 rakaat sebelum zuhur. Khusus subuh luar biasa. Kenapa? Waktu yang membedakannya. Bapak Ibu, dalam seminggu 7 hari, yang paling utama kapan? Hari Jumat. Innal jum'ati sayyidul ayyam. Jumat itu sayyidul ayyam, penghulu segala hari. Hijjul fuqara, hari raya haji orang fakir. Wa idul masakin, hari raya Idul Fitri orang miskin. Jangankan Bapak Ibu dan saya beriman beramal soleh di hari Jumat, wafat di hari Jumat pun salah satu tanda husnul khotimah. 19 tanda husnul khotimah, salah satunya orang wafat meninggal di hari Jumat atau malam Jumat. Elok tu wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Jadi mudah-mudahan awak ini wafat di hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kalau bisa jangan hari ini. Kok hari Jumat kok, Pak? Kalau bisa jangan. Kenapa? Terlalu banyak
perencanaan di muka awak kau nampak deh kau pak. Tupperware masih 5 bulan gitu. Kau siapa nak akan membayarnya? Kredit kredit itu julo belum menerima leh. Jadi selesaikanlah itu dulu. Yang joleh hari Jumat Bapak Ibu. Di dalam setahun 12 bulan yang menjadi sayyidus suhur, penghulu dari segala bulan itu Ramadan, katalah Bapak Ibu. Ini Ramadan ini luar biasa. Amalan apa saja? Kaum muslimin ada 7 amalan, tapi tidak akan mungkin sampaikan karena waktu tinggal 2 menit lagi. Antara lain awak disuruh puasa. Inilah dia sekarang nih para soimin ini Pak. Kalau cuma sekedar menahan diri dari yang membatalkan, mau ulang-ulang kaji tadi, 3 nak awak ingat siang kau. Yang pertama makan minum kalau sengaja. Kalau tidak sengaja Pak Ustadz tidak batal doh. Yang kedua muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja tidak batal. Walaupun bapak makannya 5 kali bertambah, minum 2 galon, merokok 2 selop, tapi tidak sengaja, tidak batal. Iya, itu rezeki yang datang dari Tuhanmu kata Allah. Kalau tidak sengaja. Yang ketiga, mohon maaf bercampur suami istri di siang hari, tapi tidak ada kalimat kalau sengaja. Tidak mungkin pula tidak sengaja. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, karena waktunya sudah sampai, mudah-mudahan kita bisa menyambungnya di masa yang akan datang. Lebih dan kurang mohon maaf, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita memohon ampunan dan kepada manusia kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.